Halo, selamat datang. Kita hari ini akan membahas satu istilah yang mungkin sering banget Anda dengar, tapi bisa jadi sering juga disalahpahami. Istilah itu adalah qawamah. Banyak yang menganggapnya soal dominasi, padahal intinya jauh lebih dalam dan lebih mulia dari itu. Yuk kita bedah sama-sama makna sesungguhnya di balik kepemimpinan dalam keluarga. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak Anda berpikir sejenak. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Di tengah standar dunia yang macam-macam, apa sih yang sebetulnya jadi ukuran sejati dari nilai seorang laki-laki? Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda. Oke, ini dia peta pembahasan kita. Kita akan mulai dengan mematahkan mitos soal harta, lalu kita masuk ke jantungnya, makna sejati qawamah. Setelah itu, kita akan lihat gimana membangun visi keluarga, karakter pemimpinnya seperti apa, dan kenapa ini disebut proyek peradaban bersama. Dan terakhir, kita akan lihat hasilnya, yaitu kepemimpinan yang justru memuliakan. Siap? Mari kita mulai. Kita masuk bagian pertama, lebih dari sekadar harta. Di sini kita akan lihat kalau nilai seorang pemimpin keluarga itu ternyata sama sekali nggak bisa diukur dari materi. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada ukuran yang keliru, yang sering banget jadi standar di masyarakat. Tebalnya dompet, kerasnya suara, atau kemewahan materi. Padahal, di sisi lain, ada ukuran yang jauh lebih hakiki, dalamnya ilmu, luhurnya akhlak, dan kokohnya prinsip. Karena pada akhirnya, ketenangan jiwa yang lahir dari kepemimpinan yang benar itu, nggak akan pernah bisa ditukar dengan kemewahan apapun. Nah, pemahaman tadi membawa kita langsung ke inti pembahasan, makna sejati qawamah. Ini adalah soal mentalitas, soal menjadi nahkoda yang pegang kemudi, bukan cuma jadi penumpang pasif yang ikut arus di dalam kapal rumah tangga. Jadi, qawamah itu apa sih sebenarnya? Sederhananya, ini adalah kepemimpinan yang berprinsip. Fokusnya itu ada 3. Pertama, membimbing dengan bijaksana. Kedua, berani memikul tanggung jawab. Dan ketiga, melindungi dengan penuh kasih sayang. Sama sekali bukan soal kekuasaan, tapi soal amanah. Metafora ini kena banget. Laki-laki sejati adalah nahkoda, bukan penumpang. Apa bedanya? Seorang nahkoda itu proaktif. Dia yang menentukan arah, dia yang baca peta, dia yang siap hadapi badai. Dia nggak cuma pasrah ikut arus terus nanti menyalahkan ombak kalau ada masalah. Dan ini poin yang sangat krusial. Kepemimpinan sejati itu justru kelihatan dari ketenangannya, bukan dari suaranya yang keras. Kekuatannya ada pada hikmah, bukan paksaan. Jadi kalau ada pemimpin yang lembut, itu bukan berarti dia lemah. Justru itu tanda kedewasaan dan kekuatan jiwa yang sesungguhnya. Oke, kita sudah tahu apa itu qawamah. Sekarang pertanyaannya, untuk apa? Kepemimpinan ini bukan tanpa tujuan. Inilah visi besar rumah tangga, sebuah misi yang jauh melampaui urusan makan, minum, dan bertahan hidup sehari-hari. Kita harus melihat rumah lebih dari sekedar bangunan tempat kita pulang. Rumah adalah madrasah, sekolah pertama dan utama. Disinilah iman ditanamkan, bahkan sebelum warisan harta dibicarakan. Disinilah adab dibentuk kokoh, jauh sebelum anak-anak kita membangun ambisi duniawinya. Nah, visi dan misi besar ini ditopang oleh 2 pilar utama. Pertama, iqomatuddin. Maksudnya, nilai-nilai agama itu menjadi napas dari setiap kegiatan keluarga, bukan sekedar ritual. Kedua, izzatul Islam wal muslimin. Artinya, keluarga ini punya cita-cita untuk menjadi cerminan dari keindahan Islam lewat akhlak, adab, dan prinsip yang mereka tunjukkan setiap hari. Ini dia tujuan besarnya. Pertanyaan berikutnya, pemimpin seperti apa yang bisa mengemban visi sebesar itu? Yuk, kita masuk ke bagian 4, karakter seorang pemimpin, sang pilar dari sebuah rumah. Analogi ini dalam banget ya. Seorang ayah yang berqawamah adalah tiang rumah. Tiang itu mungkin nggak selalu jadi bagian yang paling indah atau paling sering dipuji. Tapi coba bayangkan, kalau tiang itu nggak ada, seluruh bangunan bisa runtuh. Itulah peran seorang ayah, menopang, menahan beban, dan memastikan semuanya tetap kokoh. Jadi, ada 3 fondasi utama kepemimpinannya. Pertama, dia memimpin dengan iman sebagai kompas utamanya. Kedua, dia terus menguatkan diri dengan ilmu supaya setiap keputusannya bijaksana. Dan yang ketiga, yang paling penting, dia menenangkan suasana dengan akhlaknya, menciptakan rasa aman bagi semua. Apa hasilnya kalau fondasi ini kuat? Di rumah yang seperti ini, sosok ayah itu adalah pelindung sekaligus sahabat. Anak-anak dan istri nggak takut untuk datang kepadanya. Karena wibawa yang sejati itu dibangun di atas kepercayaan dan rasa hormat, bukan di atas jarak dan rasa takut. Tapi ingat ya, ini bukan one-man show. Kepemimpinan ini adalah sebuah proyek peradaban bersama.
Ini adalah soal kemitraan untuk membangun generasi penerus yang hebat. Disinilah peran seorang ibu menjadi sangat sentral dan mulia. Kalau ayah adalah nahkoda, maka ibu adalah arsitek jiwa. Dari lisannya tumbuh keberanian pada anak. Dari sikapnya lahir keteguhan karakter. Ini adalah sebuah proyek bersama yang luar biasa. Lihat deh betapa indahnya sinergi ini. Peran ayah adalah menanamkan arah, memberikan visi. Sementara peran ibu adalah menyuburkan karakter, memastikan visi itu bisa tumbuh dengan baik dan kokoh. Keduanya adalah satu tim yang gak terpisahkan dengan tujuan yang sama. Baik, kita sudah sampai di bagian penutup. Di sini, kita akan memetik buah indah dari pemahaman Qawamah yang benar, yaitu sebuah kepemimpinan yang memuliakan. Saya ingin kita semua ingat baik-baik poin ini. Qawamah itu bukan tentang mendominasi, tapi tentang menanggung amanah. Tujuannya bukan untuk membuat istri atau anggota keluarga lain merasa kecil, tapi untuk menjaga agar kapal rumah tangga ini punya arah yang jelas dan gak oleng diterpa badai kehidupan. Dan buah dari Qawamah yang dijalankan dengan benar adalah 3 hal ini. Ketegasan, yang justru membuat hati tentram, bukan takut. Kepemimpinan yang membuat semua orang di dalamnya merasa mulia, bukan direndahkan. Dan yang terpenting, kasih sayang yang menjadi pupuk untuk menguatkan iman seluruh keluarga. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Coba bayangkan, bagaimana jika setiap keluarga dibangun di atas kepemimpinan seperti ini, yang berlandaskan kemitraan dan prinsip? Bukankah dari unit-unit terkecil inilah, pada akhirnya, kita bisa membangun sebuah peradaban yang lebih baik?